Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, gue mau cerita pengalaman horor saat gue dan keluarga tinggal di rumah kontrakan. Waktu itu tahun 2013, waktu gue masih SMP, sekitar 7 tahun yang lalu. Gue pengen kasih tahu dulu keadaan rumah kontrakan itu. Di samping rumah kontrakannya itu ada satu kuburan. Rumahnya itu rumah zaman dulu. Rumahnya itu kayak rumah adat Banjar. Rumahnya luas banget, bangunannya tinggi, gede, dan dari kayu. Kalau kalian orang Banjar pasti tahu bentuk rumah ini kayak gimana. Jadi rumah ini ada ruang tamu. Di ruang tamu itu ada cermin hias khas zaman dulu, kayak cermin kerajaan-kerajaan gitu. Ada ukiran-ukiran bentuk naganya. Rumah itu punya 2 kamar, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Dan di dapur dekat kamar mandi ada tangga untuk ke lantai atas. Kondisi lantai atas itu kotor banget, banyak debu, kayak gudang, berantakan banget lah pokoknya. Gak dibersihin sama sekali sama pemiliknya. Di lantai atas itu ada kasur yang gak layak pakai, ada lemari dan banyak mainan anak kecil yang rusak. Dan ada juga baju SMA yang dicoret-coret kayak habis lulusan gitu, digantung di samping jendela. Sebenarnya selama gue tinggal di rumah itu, gue gak pernah merasa takut sama sekali, biasa aja. Namun setelah pindah dari rumah itu, barulah ibu gue cerita hal aneh tentang rumah itu. Gue tekanin sekali lagi bahwa gue benar-benar gak merasa takut saat di rumah itu. Bahkan keluarga gue bilang gue berani banget ketika ditinggal di rumah itu sendirian. Saat di rumah itu, ibu gue gak pernah masak di dapur. Bahkan di dapur gak ada alat-alat masak. Semua peralatan dapur ditaruh di ruang tengah. Karena ibu gue takut banget dan dia merasa kalau di dapur itu ada yang mengawasi gerak-geriknya. Saudara-saudara gue juga mandinya itu cepet-cepet banget, gak berani. Adik gue juga nih ya, kalau selesai mandi langsung lari dia. Cuma gue aja yang gak takut, sedangkan ibu dan saudara pada ketakutan. Pernah nih ya, suatu malam mati lampu, lalu semua keluarga gue itu duduk di teras. Cuma gue aja yang tinggal di kamar tanpa penerangan. Ibu gue heran dong, karena gue berani banget. Ketika gue ditinggal sendirian di rumah itu, gue juga sering naik ke lantai atas. Cuma duduk-duduk aja. Gue sering ngeliat-liat di sekitar, termasuk kasur, lemari, dan baju SMA yang digantung. Gue gak merasa takut sama sekali. Saat ibu gue bersih-bersih rumah, ibu gue itu mindahin cermin yang ada di ruang tamu. Setelah beberapa hari ke depan, ibu gue pergi ke tempat pemilik rumah. Dan yang mengejutkannya, pemilik rumah itu tahu bahwa ibu gue mindahin cermin dan ngasih tahu ke ibu
untuk jangan mindahin cermin itu. Padahal dia nggak pernah ke rumah kontrakan itu lagi setelah kami tinggal di sana. Saat ada acara makan-makan di rumah, keluarga gue datang dan paman gue saat ngeliat cermin itu bilang bahwa cermin itu ada orangnya. Maksudnya itu ada jinnya. Dan cerita selanjutnya ini dari ayah dan ibu yang ceritain. Saat itu ayah lagi sholat. Ayah gue tiba-tiba aja ngeliat kotoran manusia di depan sajadah. Yang anehnya itu kotoran yang tadinya nggak ada jadi ada, namun setelah itu hilang lagi. Itu bukan halusinasi ayah gue, itu jelas banget. Ketika kami sudah pindah, tapi pindahnya nggak jauh dari rumah itu, ada tetangga yang cerita bahwa dia pernah ngeliat 2 pocong di rumah itu. Saat mendengar cerita 2 pocong itu, gue takut dan baru sadar bahwa gue saat di rumah itu berani banget ketika ditinggal sendirian dan malah naik ke lantai atas. Tapi sih yang alhamdulillahnya keluarga gue gak pernah ngeliat hantu di rumah itu. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.